Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zakira dengan NIM J1B021033. Saya akan mempresentasikan tugas etika profesi keteknikan. Untuk tugas yang pertama di sini ada merangkum materi. Di merangkum materi ini ada profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi yaitu janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau pernioreng. Secara umumnya, profesi sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Contoh profesi pada bidang teknik, hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik desainer, ataupun tenaga pendidik. Kemudian ada profesi dan profesionalisme. Profesi berkaitan dengan masyarakat dan moral. Terbentuknya suatu profesi dalam masyarakat didasari oleh adanya latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sifatnya tertutup bagi orang lain. Adapun ciri-ciri profesi, adanya pengetahuan khusus, lebih ditekankan pada bidang tertentu. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. Kemudian ada imbalan profesi. Seorang profesional yang bekerja dengan serius untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau optimal sepantasnya diberikan apresiasi dalam bentuk imbalan dana yang sesuai profesionalisme, water, komitmen, dan sikap yang diterapkan oleh seorang atau kelompok profesi yang diembannya. Kemudian berikut adalah tugas kelima, yaitu 10 wadah profesi. Yang pertama ada di bidang kesehatan, yaitu profesinya perawat. Perawat adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Kemudian ada hukum, profesi hukum. Bidang hukum yaitu advokat Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Kemudian ada Hakim Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI. Selanjutnya ada di bidang pendidikan, yaitu guru. Profesi yang terdapat di bidang pendidikan ini yaitu guru. Namun ada profesinya yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Kemudian ada dosen. Wadah profesi di sini yaitu Ikatan Dosen Indonesia. Kemudian ada bidang teknologi informasi. Di bidang teknologi informasi ini wadah profesinya yaitu ada insinyur. Wadah profesinya yaitu Persatuan Insinyur Indonesia atau PIL. Kemudian ada pemrograman. Wadah profesi di sini yaitu Asosiasi Pengembang Perangkat Lunak Indonesia atau APTIKO. Kemudian ada bidang keuangan. Di bidang keuangan ini ada wadah profesi yaitu akuntan. Wadah profesinya di sini ada IAPI, yaitu Institut Angkutan Publik Indonesia. Kemudian ada bankir. Asosiasi Bankir Indonesia atau ABI. Itu profesinya. Kemudian ada bidang teknik. Wadah profesinya yaitu Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Kemudian ada Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI. Kemudian ada bidang seni dan budaya. Wadah profesi di sini yaitu seniman atau Persatuan Seniman Indonesia. Kemudian ada bidang pertanian. Wadah profesi di bidang pertanian ini yaitu petani atau Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI. Kemudian ada agronomi, Asosiasi Ilmu Tanah Indonesia atau ACTI. Kemudian ada pariwisata. Wadah profesi di sini yaitu pemandu wisata
Asosiasi Pramuwisata Indonesia atau ASPI 2. Kemudian ada kode etik profesi hukum, yaitu mempertahankan kerahasiaan klien bertindak dengan integritas dan keadilan dalam menjalankan tugas hukum. Kemudian mengatasi konflik kepentingan, kode etik profesi teknik, keterbatasan tugas dengan keahlian dan profesionalisme. Kemudian ada mentransmisikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam desain dan konstruksi, melaporkan masalah etika yang ditemui dalam proyek. Kemudian ada kode etik jurnalis, melakukan jurnalisme yang objektif dan akurat. Kemudian ada menghindari konflik kepentingan dan career fair infirma, menghormati hak privasi individu. Kemudian ada kode etik profesi akuntansi, yaitu memelihara integritas dan objektivitas dalam pelaporan keuangan. Kemudian ada tugas ke-6, yaitu yang pertama itu hubungan PII dan IABII. Nah, untuk tugas keduanya yaitu kode etik insinyur secara umum. Untuk tugas pertama yaitu hubungan PII dan IABII. Di sini PII dan IABII merupakan dua entitas yang beroperasi di bidang insinyur dan pendidikan teknik di Indonesia. Namun keduanya memiliki fokus dan peran yang berbeda. Nah, yang pertama itu PII. PII ini merupakan singkatan dari Persatuan Insinyur Indonesia. PII adalah organisasi profesi insinyur di Indonesia. Tujuan dari PII ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan profesi insinyur, melindungi kepentingan anggotanya, serta berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan bangsa. PII memiliki berbagai bidang kegiatan, termasuk pemberian sertifikat profesi kepada insinyur, penyelenggaraan seminar dan konferensi, serta advokasi untuk kebijakan yang mendukung profesi insinyur. Kemudian ada IABII. IABII itu merupakan singkatan dari Indonesian Accreditation Board for Engineering Education. IABII adalah badan akreditasi di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengakreditasi pemrograman pendidikan teknik dan insinyur. Fungsi utama IABII adalah untuk memastikan bahwa program-program pendidikan teknik memenuhi standar dan yang ditetapkan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada calon insinyur. Kemudian ada kode etik profesi insinyur bertujuan untuk memberikan panduan moral dan perilaku kepada para insinyur dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun setiap organisasi atau asosiasi insinyur mungkin memiliki variasi tertentu dalam kode etik mereka, ada beberapa prinsip umum yang sering ditemui dalam kode etik profesi insinyur secara umum. Berikut adalah contoh prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama ada keamanan masyarakat. Insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dalam desain, konstruksi, dan operasi proyek-proyek mereka. Kemudian ada integritas profesional. Insinyur diharapkan untuk bertindak dengan integritas dan jujur serta menghindari praktek-praktek yang dapat merugikan kepentingan masyarakat atau mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi. Kemudian ada kualitas dan kewajaran. Insinyur diharapkan untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan serta memastikan bahwa keputusan mereka didasarkan pada pertimbangan teknis dan ilmiah yang objektif. Kemudian ada kepatuhan hukum. Insinyur diharapkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik teknik mereka. Profesionalisme. Insinyur diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan tingkat profesionalisme yang tinggi dan mempertahankan kompetensi teknis mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkualitas. Kemudian di sini ada tugas yang terakhir yaitu tugas ke-7 tentang profil ahli keteknikan pertanian. Nah, di tugas 7 ini kita disuruh membuat
kalimat saya akan dan tidak akan, pernyataan etika profesi dengan minimal 10 daftar pernyataan saya akan melakukan dan minimal 10 daftar pernyataan saya tidak akan melakukan. Untuk pernyataan saya akan melakukan, saya akan senantiasa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang teknik pertanian untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian saya akan berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan keberlanjutan praktik pertanian yang berkelanjutan. Kemudian saya akan mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam setiap aspek pekerjaan saya, baik di lapangan maupun di tempat kerja. Saya akan memastikan bahwa desain dan implementasi teknologi pertanian yang saya lakukan memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Jadi saya akan berkomitmen untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada petani, pengusaha, dan masyarakat terkait praktik-praktik pertanian. Saya akan menghormati hak kekayaan intelektual dan mengetahui aturan dan regulasi terkait paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Untuk pernyataan saya tidak akan melakukan berikut. Saya tidak akan terlibat dalam praktik-praktik pertanian yang merugikan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Kemudian saya tidak akan menyediakan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat kepada pihak terkait. Saya tidak akan menggunakan atau mengambil keuntungan dari informasi rahasia atau data pelanggan tanpa izin yang sesuai. Saya tidak akan terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan reputasi, profesi, atau organisasi saya. Saya tidak akan membiarkan pertimbangan finansial mengatasi keputusan etis dalam pekerjaan saya. Saya tidak akan melakukan plagiarisme atau pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual dalam pekerjaan saya. Saya tidak akan mentolerir atau terlibat dalam praktik-praktik diskriminatif atau pelecehan dalam lingkungan kerja. Saya tidak akan menggunakan keahlian teknis saya untuk merugikan orang lain atau merusak properti. Saya tidak akan terlibat dalam proyek atau praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral. Saya tidak akan mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap keputusan dan tindakan yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.